Hey guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya Joe di Glitch Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film India yang berjudul Kachopi. Film ini mengangkat sebuah isu yang populer buat di negara barat, namun terbilang tabu untuk sebuah negara yang masih mempertahankan budaya ketimuran yang sangat lekat dengan agama dan tradisi. Ya, isu itu berkaitan dengan hubungan seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kumpul kebo. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan segerombolan wartawan yang sedang mewawancarai seorang aktor film bernama Nazam Khan. Ia menimbulkan sebuah kontroversi karena diisukan tinggal bersama seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kumpul kebo. Namun ia menjawab bahwa itu adalah hidupnya dan dia dapat melakukan apapun yang dia mau. Dengan komentarnya itu membuat situasi di seluruh India menjadi panas, apalagi hal ini terkait dengan masalah etika agama dan moral. Oleh karenanya, terjadilah demonstrasi besar-besaran, yang mana masyarakat merobek, mencoret, dan membakar posternya. Bahkan warga menuntut agar filmnya tak boleh dirilis. Isu dan demonstrasi tersebut mulai menjalar ke seluruh India. Lanjut, karena isu dan persoalan sangat trendy saat ini, maka salah satu stasiun televisi memutuskan untuk mengangkat isu tersebut dalam pemberitaan mereka. Di sana ada seorang reporter bintang bernama Gudu dan kameramen andalan mereka bernama Abbas. Saat mereka mendiskusikan soal isu tersebut, tiba-tiba mereka kedatangan salah seorang politisi bernama Wisnu Trivedi. Ia datang bersama anak gadisnya bernama Rasmi yang diperankan oleh Kriti Sanon. Rasmi adalah seorang mahasiswa yang mencari tempat magang. Di tempat tersebut, mereka saling berkenalan satu sama lain. Singkat cerita, keesokan harinya Rasmi mulai bekerja dengan mereka. Ketiganya menjelajahi setiap wilayah dan melakukan wawancara kepada warga masyarakat terkait isu kumpul kebo. Ada berbagai macam pandangan berkaitan isu tersebut dan dengan alasannya masing-masing. Kebanyakan warga yang telah lanjut usia ternyata pernah melakukan kumpul kebo. Mereka beralasan bahwa dengan kumpul kebo mereka dapat mengenal pasangan mereka lebih dalam. Seiring berjalannya waktu dan karena juga hukum kedekatan, Gudu dan Rasmi pun akhirnya saling jatuh cinta. Masalah Gudu pun tak kalah pelik di rumahnya. Dirinya tinggal di sebuah keluarga yang serba ingin tahu, di mana sang kakak malah belum menikah dan stres berat ketika mengetahui Gudu ingin duluan menikah. Sang kakak bahkan mengancam Gudu jika Gudu tetap pada keinginannya karena ia merasa akan menjadi bulan-bulanan warga, yang mana dalam tradisi setempat sang adik tidak boleh melangkahi kakaknya. Di sisi lain, Rasmi pun demikian. Sebagai anak tunggal dari seorang politikus lokal, ayahnya juga menentang keras terkait isu kumpul kebo. Hal tersebut memperumit masalah hubungan di antara mereka. Namun karena keinginannya untuk segera menikah, Gudu lalu bertemu Rasmi dan melamarnya. Tetapi Rasmi menolaknya. Ia berkata bahwa ia tak mau terburu-buru untuk menikah karena ia ingin mengenal Gudu terlebih dahulu. Rasmi lalu menyarankan mereka tinggal bersama alias kumpul kebo. Tetapi Gudu tidak ingin berada dalam hubungan itu. Ia merasa bahwa di keluarganya hubungan tersebut tidak diperbolehkan karena bukan bagian dari budaya mereka. Dia juga merasa tidak aman atas statusnya sebagai reporter ternama. Keduanya kemudian mencari bantuan dari Abbas dan Abbas malah menyarankan mereka untuk tinggal bersama. Karena selama 20 hari ke depan mereka akan melakukan perjalanan ke Gwalior. Abbas beralasan bahwa di sana tak seorang pun mengenal mereka. Terlihat Rasmi dengan penuh semangat setuju, tetapi Gudu masih tetap tak mau. Namun karena desakan Rasmi yang sudah pingin tinggal bersama dengan Gudu dan ditambah lagi dukungan dari Abbas, akhirnya Gudu pun menyetujuinya. Mereka akhirnya melakukan perjalanan ke Gwalior. Sesampainya mereka di sana, mereka lalu mencari sebuah rumah kontrakan.
Awalnya pemilik kontrakan agak keberatan karena mereka belum menikah. Namun pemilik kontrakan ingin membantu mereka dan merahasiakan hubungan tersebut. Asalkan mereka mengenakan aksesoris pernikahan ala-ala wanita India pada umumnya. Dan ia juga akan membuat surat pernikahan palsu. Singkat cerita, mereka pun diterima tinggal di tempat tersebut. Namun tetangga mereka yang satu ini bernama Srivastava mengetahui bahwa ia kedatangan tetangga baru. Ia lalu mencoba untuk mengetahui asal-usul mereka. Namun sialnya mereka bertiga menyebut 3 tempat yang berbeda. Namun pria tersebut coba meluruskannya. Di malam pertama, Gudu sangat terpesona dengan kemolekan Rasmi. Di saat hendak tidur, Gudu merasakan sebuah sensasi yang luar biasa, di mana ia coba merayu Rasmi. Namun Rasmi berpura-pura dingin atas rayuan tersebut. Tetapi mereka pun akhirnya, ya seperti biasalah namanya, juga kumpul kebo. Keesokan harinya, Rasmi pun sepertinya pingin lagi. Namun seketika itu juga mereka kedatangan tamu. Tamu itu adalah tetangga mereka yang seksi repot. Ternyata ia datang ingin menyanyikan keberadaan Rasmi. Gudu yang merasa terganggu lalu menutup pintu secara paksa. Setiap harinya si tante tersebut selalu memantau aktivitas mereka. Dan akhirnya ia dengan berani memasuki rumahnya Gudu. Di sana ia terlihat terkagum-kagum dengan keperawakan Gudu. Di saat itu juga, ia bertanya mengenai usia pernikahan mereka. Namun sialnya lagi, Gudu dan Rasmi tidak kompak menjawabnya. Hal itu membuat tante tersebut mencurigai hubungan mereka. Ia lalu memberitahu kepada warga bahwa mereka belum menikah. Warga yang tersulut emosi lalu kompak ingin mengusir mereka dari tempat desa mereka. Gudu dan Rasmi mendengar ini dan muncul ide mengadakan foto-foto palsu pernikahan mereka untuk diletakkan di sekitar rumah sebagai bukti. Pagi harinya semua tetangga masuk ke dalam rumah mereka, namun mereka terkejut melihat foto-foto pernikahan. Di saat itu juga tante cerewet tersebut coba meyakinkan mereka, namun warga tetap tak mempercayainya. Tak lama kemudian Rasmi datang dengan manisan untuk diberikan kepada mereka semua, sambil berkata bahwa manisan ini untuk 1 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Lanjut, setelah 20 hari tinggal bersama, akhirnya Gudu memutuskan untuk segera menikahi Rasmi. Rasmi pun setuju dan sepakat untuk bertemu dengan kedua orang tua mereka masing-masing. Di saat kedua insan tengah bermesraan, ternyata pamannya Gudu bernama Babulal mengetahuinya. Ia mengira Gudu tengah berkencan dengan seorang wanita yang telah menikah. Hal itu membuat ia semakin penasaran. Ia lalu mengikuti mereka sampai di kontrakan. Di saat itu juga Rasmi membuka pintu. Namun ia pun kaget setelah melihat foto pernikahan Gudu terpampang di dinding rumah. Ia pun berasumsi bahwa mereka kawin lari. Seketika itu langsung pamit dari tempat itu tanpa sempat bertemu Gudu. Pagi berikutnya ketika Gudu sedang mengeringkan badannya setelah mandi, ia dikagetkan dengan kedatangan seluruh anggota keluarganya. Ternyata Babulal lah yang membawa mereka ke kontrakannya. Kedua orang tua sangat kecewa terhadap Gudu. Begitupun kakaknya, ia bahkan sempat bersih tegang dengannya karena Gudu terlebih dahulu menikah daripada dirinya. Namun karena semuanya telah terlanjur, mereka dengan berani menghadapi orang tuanya Rasmi dan memberitahu bahwa mereka telah menikah. Awalnya sang ayah merasa kecewa karena pernikahan mereka dilakukan secara diam-diam. Tetapi di sisi lain dia merasa senang karena anaknya tidak tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun karena demi nama baik keluarganya, ia pun rencana mengadakan pernikahan anaknya dengan mengundang lebih banyak orang. Namun pernikahan yang digelar tersebut tidak sah karena mereka salah memanggil seorang pendeta yang nyatanya orang tersebut adalah penjual gorengan. Namun akhirnya acara tersebut tetap dilaksanakan. Kini keluarga dan seluruh undangan yang ada berpikir bahwa Rasmi dan Gudu telah resmi menjadi suami istri. Rasmi kemudian pergi dengan Gudu dan tinggal bersamanya. Di suatu kesempatan, Rasmi hanya terdiam ketika sedang bersama ibunya Gudu. Sang ibu merasa Rasmi dalam kondisi tertekan, karena menurut tradisi setempat tugas seorang istri hanya untuk melayani suaminya dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun ternyata pikiran ibunya Gudu lebih modern.
Dia bahkan setuju jika anak mantunya punya keinginan untuk bekerja. Tetapi ternyata Rasmi berpikir lain. Ia merasa berdosa karena terus berbohong kepada semua orang, terlebih ibu mertuanya yang sangat mencintai dirinya. Akhirnya, ia pun meminta agar mereka melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Mereka pun mengutus Abbas untuk mengatur rencana pernikahan mereka. Keesokan harinya, ketika Rasmi dan Gudu pergi ke kuil, Rasmi melihat orang-orang dari partai politik ayahnya. Karena khawatir mereka akan menyadari bahwa itu adalah dia, Rasmi menutupi dirinya dan Gudu memasukkan jenggotnya. Sementara dalam proses pernikahan, secara tidak sengaja sang pendeta melihat Rasmi mengenakan tanda merah di dahinya, yang bertanda bahwa Rasmi telah menikah. Di saat itu juga ia marah dan memanggil orang-orang yang berada di sekitar tempat itu. Rasmi sempat kabur, namun Gudu dihajar oleh mereka. Tak lama berselang anggota keluarganya datang. Mereka marah karena Gudu ingin menikah lagi. Pada malam harinya, Gudu, Rasmi, dan Abbas terlihat saling menyalahkan atas peristiwa tersebut. Dan mereka pun tak pantang menyerah mencari jalan lain agar mereka bisa menikah. Keesokan harinya, Rasmi dan Gudu berbohong bahwa mereka akan pergi ke Mandir Kula Devata. Tetapi sebenarnya mereka pergi ke tempat yang diceritakan Abbas kepada mereka. Ternyata tempat itu akan dilangsungkan acara pernikahan massal. Dengan bantuan Abbas, mereka akhirnya mendaftarkan diri. Beberapa menit kemudian datanglah ayahnya Rasmi dan tangan kanannya untuk memberi selamat kepada semua orang satu persatu. Ketika berada tepat di hadapan mereka, ia mengucapkan selamat sambil menanyakan nama mereka. Seketika itu juga Gudu merasa gugup. Ia lalu mengarang namanya, namun ayahnya Rasmi merasa curiga karena suaranya sangat mirip dengan Gudu, anak mantunya. Gudu juga berbohong bahwa Rasmi bisu saat mereka menanyakan namanya. Ayahnya Rasmi lalu menelepon kakaknya Gudu dan menanyakan keberadaan mereka. Kecurigaannya semakin kuat setelah mendengar apa yang dikatakan kakaknya Gudu. Ia lalu memerintahkan tangan kanannya untuk meneriaki namanya Gudu. Seketika itu juga langkah Gudu terhenti. Kini kebenaran mulai terungkap. Mereka tak henti-hentinya menyalahkan Gudu. Hal itu membuat Rasmi menjadi marah. Rasmi pun membuka penutup kepalanya. Seketika itu juga semua orang merasa terheran-heran, tak percaya. Ia lalu mengatakan bahwa semua yang telah terjadi bukan kesalahan Gudu, melainkan dirinya yang ingin berada dalam hubungan langsung dengan Gudu, sang ayah, sejak terdiam mendengar pengakuan anaknya. Rasmi juga mengatakan penyebab kekalahan ayahnya dalam setiap kali pemilihan, karena sang ayah tak berada di pihak kaum muda dan tak mengerti kemauan mereka. Setelah mendengar semuanya itu, sang ayah pun setuju dan meminta untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Pada akhirnya, Rasmi, Gudu, dan Abbas melaporkan bahwa ayahnya Rasmi kini didukung oleh seorang aktor film bernama Nasem Khan yang diceritakan di awal film ini. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Bagi saya, sutradaranya ternyata sangat berani mengangkat isu tinggal bersama atau isu kumpul kebo. Karena yang kita tahu, adat istiadat India sangat kental dengan struktur kasta yang sampai sekarang masih dijaga ketat kesakralannya. Dan film ini mencoba memasuki wilayah terlarang ini dengan mengikuti budaya liberal ala barat yang memang sudah biasa dilakukan di banyak negara. Oke, sekian saja. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.